Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siril Husna sebagai pemateri kedua dalam materi CAPM ini, Capital Asset Pricing Model, yang akan melanjutkan pemateri yang sebelumnya, yaitu Imro'atus Sholehah membahas tentang garis pasar sekuritas, yang dimana pengertian dari garis ini yaitu menunjukkan trade-off antara risiko dan return ekspektasian untuk sekuritas individual disebut dengan garis pasar sekuritas atau security market line. Nah, garis pasar sekuritas ini merupakan penggambaran secara grafis dari model CAPM. Untuk portofolio, tambahan return ekspektasian terjadi karena diakibatkan oleh tambahan risiko dari portofolio bersangkutan. Untuk sekuritas individual, tambahan return ekspektasian diakibatkan oleh tambahan risiko sekuritas individual yang diukur dengan beta, yang dimana pengertian beta ini yaitu merupakan rata-rata terimbang beta individual sekuritas di dalam portofolio. Nah, beta untuk portofolio pasar ini adalah bernilai 1. Suatu sekuritas yang mempunyai beta lebih kecil dari 1 dikatakan beresiko lebih kecil dari resiko portofolio pasar. Nah, sebaliknya, suatu sekuritas yang mempunyai nilai beta yang lebih besar daripada 1 dikatakan mempunyai resiko sistematik yang lebih besar dari resiko pasar. Kalau di sekuritasnya, jika suatu sekuritas mempunyai beta sama dengan beta portofolio pasar atau sama dengan 1, maka diharapkan sekuritas ini mempunyai return ekspektasian yang sama dengan return ekspektasian portofolio pasar atau E(RM). Untuk sekuritas individual yang mempunyai beta lebih kecil dari 1, maka diharapkan akan mendapatkan return ekspektasian lebih kecil dibandingkan dengan return ekspektasian portofolio pasar. Dalam gambar ini terlihat titik M merupakan portofolio pasar dengan beta senilai 1 dengan return ekspektasian untuk beta bernilai 0 atau untuk aktiva yang tidak mempunyai risiko sistematik, yaitu beta untuk aktiva yang bebas risiko. Aktiva ini mempunyai return ekspektasian sebesar RBR yang merupakan intercept dari GPS dengan mengasumsikan GPS adalah garis linear. Maka persamaan dari garis linear ini membentuk intercept sebesar RBR dan slope sebesar E(RM) dikurangi RBM dibagi dengan beta M. Karena beta M yang bernilai 1, maka slope GPS adalah sebesar ERM dikurangi RBR. Nah, selanjutnya persamaan GPS ini dapat dituliskan seperti ini. Selanjutnya contoh dari GPS yaitu apabila return aktivitas bebas risiko sebesar 12% dan return pasar portofolio pasar sebesar 15%, saham A mempunyai beta sebesar 1,8. Return ekspektasian dari saham A ini dapat dihitung sebesar di bawah ini. Nah, seperti ini pengerjaannya. Selanjutnya pengujian empiris CAPM. Yang pertama, nilai dari intercept yaitu delta 0 secara statistik dan signifikan berbeda dengan 0. Yang kedua, koefisien dari beta yaitu
delta 1 bernilai lebih kecil dari perbedaan return pasar portofolio dikurangi dengan tingkat return bebas resiko. Slope ini lebih kecil diprediksi oleh teori. Implikasi ini adalah bahwa return ekspektasi yang diprediksi oleh CAPM dan sebaliknya untuk sekuritas beta yang besar akan mendapatkan return yang lebih rendah dibandingkan dengan return ekspektasi yang diprediksi CAPM. Yang ketiga, walaupun delta 1 lebih kecil daripada RMT dikurangi R delta, tetapi nilai koefisien ini adalah positif. Delta 1 lebih besar daripada 0. Alasannya adalah karena untuk observasi yang melibatkan waktu yang lama, misalnya 5 tahun, return dari pasar portofolio yang lebih beresiko harus lebih besar daripada tingkat return aktivitas bebas resiko. Yang keempat, hasil yang diperoleh menunjukkan hubungan yang linear. Yang kelima, dengan memasukkan faktor-faktor lain selain beta di model CAPM, ternyata faktor-faktor lain ini juga dapat menjelaskan porsi dari return sekuritas yang tidak dapat ditangkap oleh beta. Faktor-faktor ini misalnya adalah P garing E ratio, ukuran perusahaan, dividend yield, seasonality effect atau January effect. Hasil yang mereka peroleh adalah sebagai berikut. P atau R ratio yang lebih rendah, ukuran perusahaan yang lebih kecil, dividend yield yang lebih tinggi, dan bulan Januari yang akan menghasilkan return yang lebih tinggi. Secara umum dari hasil pengujian model CAPM ini dapat ditarik kesimpulan, walaupun koefisien dari beta yaitu delta 1 sama dengan RMT dikurangi RBRT dan positif, serta hubungan dari return dan resiko harus linear. Tetapi model ini masih jauh dari sempurna karena hasil pengujian masih menunjukkan bahwa intercept delta 0 berbeda dari 0 dan masih banyak faktor-faktor selain beta yang masih dapat menjelaskan variasi dari return sekuritas. Dari hasil ini menunjukkan bahwa model CAPM adalah model yang misspecific yang masih membutuhkan faktor-faktor lain selain beta. Sekian, hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.